Karena terus berlanjut sampai mereka semua lelah dan akhirnya memutuskan untuk tidur ya setelah ada api unggun segala macam. Emang bener-bener nggak ada lampu mas. Jadi kita hanya memanfaatkan turbin listrik. Jadi lampu seadanya. Kalau airnya lagi nggak gerojok tuh dia remang-remang mas, kedip. Jam 2 kok karena di saung itu teritorialnya saung, terus di pinggir-pinggirnya kursi mas. Kursi dibuat kayak model bambu mengelilingi. Nah, kok ada orang ngobrol, cewek 2. Saya berlogika, yang cewek itu semua tidur di paling selatan, habis tempatnya laki-laki. Ini jam 2 malam, kok ada cewek ngobrol, dan bahasanya maaf saya tidak mengerti. Hitungan detik mas, si Bu A teriak, Mas Eko, Mas Eko, Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Riot di channel tentang mereka. Kali ini coy, spesial nih gua kedatangan seorang narasumber. Beliau wirausahawan, masih muda juga nih, ya kan. Masih soal perkacamataan. Beliau mau berbagi cerita waktu menjadi tour guide di salah satu tempat pariwisata. Langsung aja yuk kita kenalkan narasumber kita. Selamat malam Mas Eko. Yuk, malam Mas Febri Riot. Gimana nih kabarnya Mas Eko? Alhamdulillah sehat walafiat tuh. Alhamdulillah. Mas Eko, Iya. seorang wirausahawan di bidang Amin. perkacamataan. Iya, saya di bidang perkacamataan, saya jadi praktisi di salah satu toko kacamata yaitu Ultra Optical brandnya. Iya. Ya, jadi buat teman-teman tentang mereka nih yang apabila butuh layanan perkacamataan, konsultasi bisa ke Oh, Ultra bisa Optical. konsultasi juga ya Mas ya? Bisa tentunya. Nah, nanti untuk biasanya mata minus, mata plus atau silinder itu atau Kalau untuk rabun-rabun gitu Mas? ya tentunya bisa untuk rabun jauh. Tapi kalau ngelihat duit itu jelas Mas. Nah, kalau itu memang selalu sih saya Oh, juga kacamata pun. Ada salah satu kru saya itu selalu begitu tuh. Ya, Oh, kalau iya, ngeliat, iya. kalau ngeliat jauh itu rabun Mas. Cuma begitu ngelihat yang merah-merah berubah warnanya kok jadi hijau Jadi gitu. hijau ya, jadi Iya. jelas ya, masya Allah. Ya gitu Mas Febri. Jadi buat teman-teman yang mau butuh layanan perkacamataan bisa ke Ultra Optical. Insya Allah kalau soal kualitas nomor 1, harga insya Allah terjangkau. Nggak bikin kantong bolong ya. Tentunya. Itu alamat standnya itu ada di mana tuh Mas Bro? Kita saat ini masih satu galeri di Pasar Pondok Indah. Pasar Pondok Tepatnya. Indah. Nah, nggak jauh kok di Jakarta Selatan ya. Nanti kalian ketika datang ke counter Ultra Optical, kalian bisa bertemu langsung dengan Mas Eko. Ya, insya Allah saya dilayanin. langsung melayani. Pokoknya pelayanannya the best ya Mas Eko. Amin, amin. Nah Mas Eko, selain mengelola usaha ini ya, Iya. Mas Eko juga bergerak di bidang tour guide. Ya, freelance sih Mas Oh, bentuknya. freelance ya? Ya, jadi sesekali ketika kan jenuhnya kadang-kadang di Iya, toko, iya, misalkan benar. lagi sepi, terus ada job panggilan freelance sebagai guide wisata, biasanya saya ambil job-job itu ke orang-orang terdekat sih atau corporate biasanya. Saya dimanapun, baik wisata kota ya ayo, wisata villa, staycation di suatu tempat ya ayo, backpacker pun kayak hiking ataupun ke pulau. Ya, kalau memang saya sanggupin, insya Allah saya sanggupin. Paling nanti ada fee-nya berapa persen dan fee-nya nggak gede-gede amat kok. Insya Allah. Itu untuk acara semua schedule udah Iya, biasanya Ini saya aja. siapin sampai Iya. clear. Jadi klien tinggal jalan ke tempat wisata, ya pokoknya terima beres. tuh harga juga pasti nggak ini juga tuh Mas. Insya Allah, karena kan kita kerja sama beberapa tempat wisata yang udah berkali-kali kita kunjungin ke sana buat gathering keluarga ataupun corporate. Nah, Kayak tuh buat kalian teman-teman yang pengen healing-healing, yang pengen nge-refresh otak kalian, nanti kalian bisa hubungin langsung ke Mas Eko nih ya. Nah, Mas Eko, Ya, pengalaman horornya nih, ini yang gue tunggu-tunggu nih waktu menjadi tour guide nih ya. iya, iya. Otomatis kalau tour guide gitu, berarti sampai nginep juga ya Mas ya? Iya, ada beberapa kali kita klien yang minta nginep, kita pun nginep. Ada yang enggak, bahkan paling lama sih 3 hari 2 malam ya. Dan kali ini pengalamannya waktu nginep. Waktu nginep, jadi 1 malam aja sih. Hmm. Nah, sebenarnya saya tipikal orang yang skeptis.
nggak terlalu ini sama hal horor, melogikakan hal horor ya. Oh iya, berarti kalau misalkan kita orang anggap udah biasa aja lah gitu ya. Iya, saya lebih berpikir secara logika, tapi dari pengalaman saya yang akan saya ceritakan ini, baru satu kali saya ketemu klien satu keluarga yang itu tuh kejadiannya menurut saya di luar nalar saya. Gitu, dan sampai sekarang saya belum bisa melogikakan beberapa hal gitu. Oke, ditahan dulu Mas Eko ya. Oke, buat teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang udah subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat kalian yang belum, ayo cepet-cepet subscribe channel ini biar channel ini terus berkembang. Jangan lupa aktifin juga notifikasi loncengnya. Dan buat kalian nih, teman-teman yang mau berbagi cerita pengalaman horor, pendakian, urban legend, atau apapun itu, kalian bisa DM langsung ke Instagram tentang mereka. Link ada di bawah. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja yuk kita ngobrol bareng. Oke buat teman-teman, biar kalian nggak penasaran, langsung aja yuk kita simak cerita dari Mas Eko. Mas Eko, Yoi. awal mula cerita tour guide nih. Iya. Mengalami akhirnya masuk logika juga katanya. Iya, masih belum masuk logika sih, sampai sekarang nggak ketemu jawabannya aja. Aduh, awal mulanya gimana itu Mas Eko? Iya, jadi awal mulanya saya dapat job nge-guide untuk rombongan keluarga besar. Itu kurang lebih ada sekitar 4 mobil, jadi total at least kurang lebih 30 orang lah ya, termasuk anak-anak, orang dewasa di situ. Nah, mereka ingin suasana tempat hunian itu nggak kayak biasanya. Biasanya kan keluarga pengennya di villa, nah staycation. Tapi mereka kali ini pengen suasana yang lebih pedesaan lagi. Nah, kebetulan saya ada tempat di daerah, tempatnya nggak saya sebutin detailnya, nama wisatanya juga nggak. Itu di daerah Puncak 2. Nah, kan sekarang lagi booming ya daerah Puncak 2, lagi viral-viralnya itu. Lagi rame itu. Nah, sebenarnya saya beberapa kali memang udah langganan di sana, dan beberapa kali ngajak klien, nggak pernah satu kali pun ada kejadian horor atau apa. Paling cerita besoknya ada yang paling sekedar dengar suara. Suara mah bisa mungkin suara orang-orang kampung desa sebelah, padahal sih rumah terakhir dari tempat base kita nginep itu ke lereng gunung, itu cukup jauh, mungkin ada kali sekitar 2 kilo jalan gitu. Nah, singkat ceritanya, kami kalau nggak salah itu sih liburan, saking banyaknya job guide, ya saya sampai lupa itu kapan momennya. Kalau nggak salah sih itu liburan tahun baru, sekarang 2023, berarti 2022 deh. Akhir tahun 2022. Nah, perjalanan kita normal biasa sampai tempat lokasi, kita jalan karena itu tempatnya kalau digambarin dari kita parkir tuh di rumah terakhir dari kontur lembah di gunung gitu. Kita parkir di rumah terakhir, kita berdayakan orang di situ untuk nge-guide atau masak karena di bawah kaki gunung itu kita ada lahan dan di situ ada saung, ada musola, jadi ada fasilitas lengkap. Listrik sih kita masih bikin pakai turbin air. Jadi bener-bener nuansanya pedesaan, gelap alam remang. banget ya itu. Iya, wah asik deh kalau buat healing sebenarnya. Refresh banget bener sih. Fresh banget, suara alam, view-nya sawah, terus di belakang kita bukit. Nah, nanti di belakang bukit itu curug. Karena yang kita jual selain wisata pedesaan bener-bener alami, ya kita hiking ke curug itu. Nah, singkat cerita rombongan datang siang karena kita berangkatnya pagi dari jam 8 sampai ke sana tuh sekitar jam 11 siang. Nah, 11 siang rundown acara kita jalankan seperti biasa, makan siang segala macam. Nah, awal ceritanya mulai tuh ada obrolan-obrolan ketika kita lagi liwetan makan siang. Ya, adalah dari sekian banyak orang, satu orang ngomong, "Ini tempat serem dah kayaknya." Ada ngomong begitu. Padahal itu posisi masih siang itu ya Mas? Siang, masih asik lah pokoknya. Karena saya biasa bawa orang ke situ dan enggak kok Mbak, saya bilang. Ibu-ibu kan, saya bilang ya Mbak,
enggak kok mbak, di sini nggak ada hal yang aneh-aneh, biasa aja. Ada kuntilanaknya nggak ya? Wah, dia langsung nembak begitu kan. Saya bilang, Ngejasnya langsung begitu ya? iya, mungkin dia terbawa suasana atau Iya. gimana kan. Saya bilang, nggak ada apa-apa di sini, aman. Insya Allah aman. Karena selama saya bawa guide, nggak ada, selama saya nge-guide, nggak ada masalah apa-apa. Nah, singkat cerita, udah kita ngelakuin aktivitas seperti biasa. Maghrib, kita eh, ngikutin rundown kegiatan. Sampai di acara barbecue malam. Itu masih nggak ada hal-hal aneh. Nah, cuman setelah di atas jam 9 malam, saya biasanya nggak pernah dengar suara burung hantu. Burung hantu, kebetulan saya juga pernah piara ya burung hantu ya, karena hobi juga hewan-hewan itu. Ini burung hantu jenis celepuk yang bunyinya tuh kayak di film-film horor zaman dulu tuh yang Kalau misalkan orang kampung sih bilang buak ya. iya, puk, ya. Saya berlogika karena di situ konturnya pegunungan, ya mungkin memang habitatnya mereka gitu. Dan itu udah di atas jam 9 malam dong, fine-fine aja. Nah, acara terus berlanjut sampai mereka semua lelah dan akhirnya memutuskan untuk tidur ya setelah ada api unggun segala macam. Emang bener-bener nggak ada lampu, Mas. Jadi kita hanya memanfaatkan turbin listrik. Jadi lampu seadanya, kalau airnya lagi nggak grojok tuh dia remang-remang, Mas, kedip. Gitu, jadi cuma bisa ngecas handphone. Oh iya. Iya, paling suara-suara alam kayak katak atau ini karena kan Jangkrik gitu iya ya. pesawahan. Suasananya bener-bener pelosok di pedesaan. Nah, setelah mereka semua istirahat, yang laki-laki biasanya agak begadang tuh. Mereka memutuskan begadang, menghabiskan malam ngobrol. Ya, ada yang main kartu, main catur, gitu. Jadi waktu bebas. Iya. Karena di situ ada sebuah saung. Saung itulah yang dijadikan tempat ngobrol. Saung utama. Jadi di sebelah saung utama, di bagian baratnya itu musola. Nah, di bagian selatannya itu ruang tidur. Ruang tidur bagi laki-laki. Baru ke selatan lagi di bagian villa, ruang tidur buat perempuan. Jadi dianggap kayak letter L gitulah. Nah, di saung utama itu tempat kita ngobrol. Satu persatu kan mereka lelah tuh istirahat. Saya memutuskan, saya memang biasanya tidurnya di bagian pria itu, ikutan sama mereka. Cuman karena, gue lagi bawa sleeping bag nih, saya lagi bawa sleeping bag, kantong tidur ya. Tidur di saung, sendirian, gitu kan. Toh juga udah biasa, ya kan. Nah, biasalah tidur. Biasa, udah baca doa segala macam, kegiatan sholat isya segala macam udah kelar. Tamu-tamu saya pikir juga yang perempuan udah pada masuk. Itu sekitar jam 11, saya mencoba untuk tidur. Ada 2 orang masih ngobrol, tamu. Ya saya bilang, Pak, saya tidur duluan ya. Oh iya Mas, silakan. Saya pakai kantong tidur. Nah, dari situ mulai itu kejadian horornya. Kebetulan saya pakai jam ini juga. Nah, saya lihat jam 2 malam, saya ngerasa kebangunnya namanya orang pakai sleeping bag, kantong tiduran sampai kepala nih, Mas. Iya. Jadi kebangun cuman kayak, kebangun, saya ngelihat jam kayak gini dari dalam sleeping bag, jam 2, Mas. Jam 2, kok karena di saung itu teritorialnya saung, terus di pinggir-pinggirnya kursi, Mas. Kursi dibuat kayak model bambu, mengelilingi. Nah, kok ada orang ngobrol? Cewek 2. Saya berlogika, yang cewek itu semua tidur di paling selatan, habis tempatnya laki-laki. Ini jam 2 malam. Kok ada cewek ngobrol? Dan bahasanya, maaf, saya tidak mengerti. Entah itu bahasa, karena itu di Jawa Barat, mungkin Sunda ya. Kebetulan saya orang Jawa dan saya nggak ngerti, Mas, bahasanya apa. Kok lama? Gitu. Saya jeda nih kayak hitungan detik. Kok lama? Dalam hati saya percaya. Walaupun saya skeptis secara logika, saya percaya hal gaib itu ada. Dalam hati saya bilang, ya Allah, kalau emang ini jin di gunung ini, di tempat ini, jangan ganggu saya ya Allah, saya cuma pengen tidur istirahat. Saya merem, saya melek lagi, suara itu hilang, Mas. Itu cukup lama, Mas, nih saya merinding tuh. Itu cukup lama suaranya,
kayak ngobrol, tapi saya nggak ngerti. Mungkin sekitar 3 menit lah. 3 menit saya sadar. Suaranya kenceng itu Mas. Suaranya kenceng seperti orang ngobrol kayak kita gini. Dan ngobrol itu saut-sautan, perempuan. Oh, interaksi gitu. Interaksi dua perempuan. Tapi dengan bahasa yang nggak di-ngerti. Yes, saya nggak ngerti bahasanya. Karena bentuk saungnya itu kotak. Mungkin ini ujung kaki saya nih, di sini Mas. Di meja ini nih. Kursinya tuh di tempat Mas Febri duduk. Itu suara sangat nyaring terdengar gitu. Bukan suara yang kira-kira atau gimana, enggak. Berisik. Nah, setelah suara itu hilang, saya skeptis. Aduh, udah capek nih, ngantuk, udah ngaget. Besok ada acara lagi, trekking Curug. Otomatis saya, tidurlah. Tidurlah saya. Gak lama dari tidur, saya nggak ngelihat jam lagi dah. Pokoknya saya tahu kejadian itu jam 2. Hujan. Hujan turun, tumben malam itu hujan turun. Saya berharap ya besok kalau hujan paginya cerah. Jadi pemandangan bagus buat foto-foto klien dong. Bener. Hujan turun, wah hujan nih dingin. Dingin, saya ngeringkuk karena saya di situ sendiri. Dan suara itu udah hilang dan saya nggak berani memastikan Mas. Buka sleeping bag buat itu ada orang apa gitu nggak, mau ngapain gitu. Namanya baru bangun tidur udah mata capek, pegel. Kecapean, males gitu kan. Ya udah kalau itu jin udah hilang berarti udah dong. Doa saya terkabul gitu. Ya, saya mutusin tidur lagi. Ketika hujan, itu di saung ada klon apa sih istilahnya Mas yang dari bambu kalau kena angin itu bunyi. Oh iya, kayak model keroncongan gitu ya. Yes, gitu itu. Ya. Nah, ketika hujan secara logika harusnya ada angin kenceng dan suara itu bunyi kan. Kelontengan itu. Tapi ini nada bunyinya itu nggak wajar. Kalau kena angin kan paling leneng gitu kan, stabil sesuai irama angin. Ini bunyinya kayak digoyangin dong. Kleng. Nah, dari situ buat saya, nih banget nih. Tapi saya berpikir masih, angin udah capek, gue mau tidur gitu. Lanjut tidur. Subuh tuh kan sekitar jam 4 ya. Nah, jam setengah 4 menjelang subuh, itu saya kebangun. Kebangun masih tetap kondisi yang sama, namanya orang bangun tidur kecapean gimana sih Mas? Jadi riep dulu, oh ada orang gitu kan. Kalau pengen tidur lagi ya tidur gitu. Karena ngelihat jam udah setengah 4, saya mutusin, coba gak bangun lah. Saya nengok, set. Di situ ada 2 klien saya, ibu-ibu. Nah, saya sebut Ibu A dan Ibu B lah ya. Nah, ternyata mereka berdua ngobrol tuh di sebelah saya dengan posisi saya masih tidur, cuman saya udah mulai ngebuka muka saya tuh dari sleeping bag. Sambil rebahan nunggu. Saya ngeliat jam, dikit lagi udah mau subuh. Saya tunggu. Nah, si ibu itu ngobrol, mereka mau sholat malam ternyata Mas. Mau tahajud. Ya, karena masih dapet kan. Nah, ketika mereka mau sholat malam, si Ibu A kebetulan sebelah saung, jaraknya kurang lebihnya dari tempat saya duduk nih di sini ke Mas itu ada gerojokan air yang selalu ngocor, biasa buat tempat wudhu. Nah, si Ibu A itu sudah mengambil wudhu. Ini versi cerita mereka ya, karena kan posisinya tidur. Si Ibu A sudah mengambil wudhu. Nah, dia duduk di sebelah saya karena saungnya itu cukup lebar. Dia duduk di sebelah saya. Dia tahu saya selimutan kayak kepompong gitu.
Nah, saya dengar mereka ngobrol kali ini, saya tahu bahasa mereka ya, karena emang itu klien saya gitu. Saya ngerti bahasanya, nggak kayak yang jam 2 malam gitu. Mereka ngobrol. Nah, si ibu B ngambil wudhu. Pek, 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 pek. Hitungan detik, Mas. Si ibu A teriak, Mas Eko, Mas Eko, Mas Eko. Sleeping bag saya ditarik dong. Apaan, Mbak? Apaan? Saya sampai kebangun langsung kayak pompong gini, saya kayak Undertaker tuh. Dia duduk. Apaan? Apaan, Mbak? Dia sambil nangis, bocoran air mata. Dia ngelihat sosok. Sosok di samping ibu B yang sedang ngambil wudhu. Itu wujudnya sangat jelas. Karena itu jaraknya sangat dekat, kurang lebihnya 1,5 meter. Itu sosoknya perempuan. Perempuan baju putih, rambut gondrong, mungkin rambutnya kalau Mas Febri kan baru ini ya, baru ketiak. Nah dia udah sampai sebokong. Arahnya si perempuan itu, saya tanyakan mukanya jelas nggak? Mukanya nggak terlalu jelas rata. Arahnya dia mau ke tempat saya tidur. Jadi kayak mau ke saung saya, tapi posisi dia ada di ibu B yang sedang berwudu di sebelahnya. Ibu B langsung berlari, menghampiri ibu A. Saya kebangun, saya bilang, Mbak, istighfar, ada apa sih, Mbak? Itu, Mas, itu. Dia sambil, itu. Namanya saya udah biasa di situ, dan saya ngelihat langsung ke kanan. Saya cengak-cengok, karena di seberang musola itu ada saung juga. Saya pikir di situ gitu. Saya cengak-cengok, nggak ada. Kok nggak ada ya? Wah, nggak ada nih, saya bingung. Tapi dia histeris, Mas. Kurang lebih 10 menit dia histeris. Saya coba membangun sugesti dia. Udah, Mbak, istighfar. Coba duduk, Mbak. Duduk. Saya duduk. Mbak, tolong peluk. Si ibu B-nya suruh peluk. Ya kan? Karena nggak lucu juga kan itu istri orang. Kalau saya meluk, repot, Mas. Nah, nggak bisa jadi cerita di sini nih. Nah, itu dia. Nah, saya bilang, Mbak, suges. Ya, saya nggak ngerti, Mas, hal kayak gitu. Saya mencoba berdoa kepada Allah, ya Allah tutup mata batinnya dia apabila dia punya mata batin. Saya sambil ya bismillah lah berdoa semampu saya, minta ditutup. Dia buka, masih kelihatan, Mas, masih ada terus tuh sosok sampai udah tutup. Nah, saya tenangin, saya duduk di kursi balik, saya keluar dari sleeping bag saya, udah mau mendekati subuh. Dia minta saya memang, Mas, udah jangan ceritain ke orang lain, saya takut jadi cemoohan. Saya bilang, nggak apa-apa, Mbak, gitu. Saya nggak akan cerita kok. Dan yang saya buat bingung, Mas, ternyata si sosok itu dia cerita 1,5 meter dari saya. Dan saya sendiri dengan mata kepala saya nggak ngeliat apa-apa. Malah saya pikir di saung sono. Ternyata di depan saya gitu loh. Nah, itu yang buat saya bingung secara logika sampai sekarang. Itu benar atau tidak gitu. Tapi ngelihat dia nangis histeris, ya buat saya mungkin itu real bagi dia. Dan si ibu B itu dia juga cerita, saya nggak ngelihat sih, Mas, tapi saya bisa merasakan. Tapi itu ada di sebelah ibu loh. Iya, saya merasakan, Mas, tapi saya karena nggak bisa ngelihat. Terus mereka akhirnya ya batal ya, bukan batal, nggak jadi sholat malam, azan subuh. Karena itu ada setengah jam kali saya buat nenangin, saya memberikan sugesti positif, bahwasanya ya dari siang udah ngomong hal-hal. Iya, udah nyinggung ya. Iya, namanya itu kita bertamu, Mas. Jadi prinsipnya kalau buat saya tempat kita nih di perkotaan gini, walaupun di perkotaan juga ada, tapi kita ke tempat asing kita bertamu, jagalah pembicaraan atau apa. Etika. Ada, gitu. Iya. Saya sih berprinsip seperti itu. Nah, jadi ada kejadian itu. Buat saya bingung, seketika dalam hitungan ya kurang lebih 15 menit dia ngelihat itu masih ada terus, saya juga bingung, saya nggak ngelihat soalnya. Nah, itu jadi ya hal horor lah buat dia juga. Ya mudah-mudahan sih keluarganya masih mau balik ke situ, Mas, main gitu. Tempat wisata itu. Nah, setelah menjelang subuh dia minta nggak diceritakan. Yang mulai bapak-bapak mulai bangun, kita sholat subuh berjamaah. Nah, seketika suasananya cair, sudah kondusif. Tenang lagi, kondusif. Nah, nanti ceritanya akan loncat ketika pagi harinya, ketika makan siang. Saya konfirmasi kan di sana kita ada tim tuh. Kurang lebih kita ada 5 orang di sana yang membantu
kebutuhan tamu selama berada di situ, ya entah masak, jaga kebersihan, pelayanan seperti itu. Karena memang posisinya benar-benar di kaki gunung, Mas Febri. Jadi tim itu untuk fasilitas wisata itu sendiri. Iya, betul. Saya konfirmasi ke mereka, nah baru saya klarifikasi lah ada cerita horor seperti ini, ternyata ceritanya nyambung. Gitu. Nah, ceritanya nyambung ketika kita sarapan, timing sarapan, karena kan kita ngerencanain udah bermalam tuh. Saya juga masih penasaran, itu tadi pagi kejadian apa sih sebenarnya? Kok sosoknya di depan mata tapi saya gak ngeliat, cuman ini histeris banget. Nah, ketika jam sarapan, saya konfirmasi lah ke kru saya. Saya tanyakan, di situ ada perempuan yang bagian masak namanya Teh Anis. Dia bawa 2 orang anak, Ujang sama satu lagi anaknya yang perempuan kecil, saya nggak tahu. Nah, saya tanyakan ke dia, Teh, masa semalam klien saya, si Ibu A, dia ngeliat sosok di saung Teh, sebelah tempat duduk. Iya Mas, Teteh juga sering kok kalau kesini. Nah, terkonfirmasi. Si cantik, Teteh bilangnya. Oh, saya merinding nih. Udah ada panggilan khususnya sendiri. Iya, jadi Teh Anis waktu datang nih, sebelum Mas dan tamu rombongan sampai, Teh Anis kan nyiapin segala macam. Anaknya yang perempuan kecil itu ngomong, Mama, ada Teteh cantik. Jadi udah dikonfirmasi sama anak kecil. Gak ada, udah nggak apa-apa. Itu ada Teteh cantik gitu. Nah, ternyata Teh Anis sendiri juga sering ngelihat beberapa sosok sih. Memang wanita cantik, cuma memang tempatnya di situ Mas. Dia tidak mengganggu. Nah, cuman mungkin klien saya kali ini dia punya penglihatan indera keenam gitu kali ya. Jadi dia lebih sensitif gitu. Nah, terkonfirmasi 1 orang yang bagian masak. Saya tanyakan ke yang lain, yang bagian jaga bersih-bersih, alhamdulillah nggak pernah ngalamin hal aneh. Nah, ternyata di situ ada yang punya ilmu juga, laki-laki. Pas saya tanyain, bener, Mang, itu ada Mas Eko. Mau kenalan aja kok. Wah, itu nggak, terus apa perlu dipindahkan? Nggak perlu, Mang, karena kita cuma numpang. Karena kita cuma numpang di sini. Buat saya kita cuma numpang dan kita nggak perlu ngusik teritorialnya dia lah. Ya udah, kalau memang dia mau kenalin, toh udah. Tamu saya yang ini aja yang sensitif, yang lain udah jangan dah gitu. Kalau saya bawa orang lagi ke situ ya udah kira aja. Setelah saya konfirmasi semua kejadian semalam, rasa penasaran saya hilang dong. Memang berarti ada jin yang menghuni di tempat itu dan sosoknya perempuan gitu Mas. Jadi ya setelah malam itu sih alhamdulillah nggak ada kejadian-kejadian lain ya. Nah, akhirnya kita ngelanjutin kegiatan seperti biasa. Pagi itu kita memutuskan habis sarapan kita ke Curug. Nah, di situ perjalanannya ya serulah, hiking ke Curug. Mereka balik. Ya paling ada kejadian-kejadian kayak kepleset lah beberapa kali. Tapi itu menurut saya sangat logis sekali. Karena kalau kepleset ya paling tanah. Nggak sampai ada yang sampai ke seleo atau gimana. Jangan sampai, nauzubillah. Nah, kita kegiatan seperti biasa. Kita memutuskan pulang pada waktu itu memang harusnya check out jam 2. Kita jam 11 sudah pulang. Lebih cepat. Iya, lebih cepat kita kembali ke Jakarta karena khawatir karena itu hari Minggu kita takut terkena macet bareng sama yang jalur puncak. Nah, akhirnya kurang lebihnya di situ sih cerita pengalaman horor orang lain lah yang saya rasakan juga. Gitu, tapi saya posisinya sangat bingung di situ. Ya gitu Mas, karena saya menganalogikan segalanya tuh logika, jadi pas di situ tuh saya nggak logika banget. Cuma karena saya di bidang kacamata, si ibu-ibu itu ternyata waktu saya cek matanya minusnya tinggi, silindernya tinggi. Jadi saya berlogika ketika udah riset sampai Jakarta. Ternyata orang-orang yang saya temuin lihat setan atau segala macem ya dalam tanda kutip ada pengaruh sama minus. Mereka rata-rata minusnya tinggi. Gitu. Dan ngelihatnya ada
sejauh ini tanpa kacamata memang. Pas dia copot kacamata dia baru ngeliat. Kalau pakai kacamata kan dia akan jelas ya. Itu sekedar logika saya. Tarik kesimpulan ya. Menarik kesimpulan saya pribadi. Tapi ya nggak, saya percayalah mungkin ada orang yang diberikan kelebihan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat hal gaib. Karena Nabi Sulaiman kan dulu juga gitu ya. Ya, jadi kurang lebihnya cerita saya seperti itu sih, Mas. Oke, Mas Eko, dari alur cerita Mas Eko nih, itu di situ gue nyimak ya. Dan di situ pas ketika siang hari nih, Yes, kondisi udah normal. normal. Dan kondisi Ibu B ini gimana tuh, Mas? Konfirmasi lagi kah atau gimana? Si Ibu B ini dia biasa aja ya, karena si Ibu B ini nggak ngerasain apa-apa. Karena kan yang saat melihat sosok itu si Ibu A setelah ngambil wudhu. Ibu B ini ya cuma sekedar menenangkan sih. Dia nggak ada di Jakarta pun dia nggak konfirmasi apapun. Cuman si Ibu A ini ternyata dia ngerasain juga tuh, Mas. Sebelum di situ pas di wisata Curug kan malam kejadian itu kan malam tuh menjelang subuh. Nah, wisata Curugnya besok paginya katanya dia di Curug ngelihat sosok tapi dia nggak berani cerita pada waktu itu. Oh, ada kelanjutan lagi. Iya, tapi nggak bayangan doang. Nggak sehisteris yang waktu subuh itu ya. Enggak, karena di situ siang dia mikir itu orang aja lah. Ditambah juga rombongan juga udah rame di situ. Iya, karena pas malam itu kan emang suasananya sangat gelap, cahaya minim, jadi mungkin logika saya menganalogikan sugesti ibu itu aja sih. Ada dari siang udah ngomong yang aneh-aneh nih, ada kuntilanak atau udah termindset ya. Termindset. Ditambah lagi lu dari kota yang hiruk pikuk rame ya, terus lu wisata ke yang pedesaan bener-bener sunyi gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah sama tempat wisata itu intinya. Cuman balik lagi, Mas, kalau kita ke tempat pegunungan atau pantai atau dimanapun tempat itu ya kita jaga sikap, jaga omongan lah ya. Itu terutama sih saya sebagai guide ngingetin hal seperti itulah. Sebelum melakukan aktivitas itu. Betul. Ya. Oke, terima kasih nih Mas Eko udah bisa hadir berbagi cerita di channel kita nih ya. Panjang umur, sehat selalu, sukses juga buat Mas Eko nih, buat usahanya nih ya. Amin, begitu juga lancar. Sebaliknya buat Mas Febri. Nah, mumpung udah datang ke Ultra Optical, saya di sini punya goodie bag nih. Waduh. Untuk tim tentang mereka. Waduh, iya. Terima kasih nih Mas Eko. Semoga bermanfaat ya. Iya. Nanti mungkin untuk salah satu tim saya nih yang tadi saya bilang itu ya. Mungkin habis ini bisa kita cek juga nih Mas ya. Siap. Ya, nanti kita bisa cek mata. Oke, terima kasih nih Mas Eko buat semoga bermanfaat. Oke, buat teman-teman, gimana tuh cerita pengalaman dari Mas Eko? Gue sih jujur gue merinding ya, apalagi kalau udah berbicara soal masalah kuntilanak. Nah, satu lagi, ingat, ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Banyak pelajaran dari cerita Mas Eko, terutama masalah adab sopan santun dimanapun kita berada. Dan satu lagi buat kalian, jangan pernah takut dengan adanya hal yang tak kasat mata. Tapi kalian harus yakin bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri Riyot undur diri. Gua Eko Mustafa undur diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.